Selamat datang kembali di Misteri and Horror Mirror Story. Sobat misteri, kita lanjut ke kisah dan kabar penuh misteri selanjutnya. Berikut kisahnya. Yang pertama adalah kisah mengenai hantu Songko di Manado. Sobat misteri, begitu banyak kisah mitologi, mistis, dan berbagai unsur klinik lainnya di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki kisah mistisnya sendiri, tak terkecuali di Manado. Konon di wilayah yang termasuk Sulawesi Utara ini tersimpan kisah hantu misterius yang sering disebut Songko. Songko konon berasal dari daerah Sangihe dan kemudian sering muncul di daerah pelosok Manado. Menurut mitosnya, Songko sering disebut jelmaan dari seseorang yang menuntut ilmu hitam untuk mendapatkan kecantikan dan ketampanan dan awet muda. Namun masih ada juga yang meyakini bahwa keberadaan Songko sebagai media pembalasan seseorang yang mati penasaran. Konon keberadaan hantu Songko ini kebalikan dari kuntilanak. Karena saat jauh pertanda makhluk tidak ada di sekitar kamu, dan bila suaranya pelan, maka Songko berada di sekitar kamu. Oleh karenanya, hantu ini dipastikan tidak ada ketika hujan turun. Nah, untuk menangkal Songko, masyarakat Manado percaya dengan menyiapkan air saja, maka ia akan jatuh ke dalam air tersebut. Lalu bagaimana jika kamu bertemu dengan hantu misterius ini, sobat misteri? Kalau tiba-tiba ngelihat sesuatu aneh terbang di langit, terus tiba-tiba menghampiri kamu. Kisah selanjutnya adalah kisah hantu kepala di Jepang. Sobat misteri, Taira no Masakado, seorang samurai kuat dan terhormat dari klan Taira. Ia dikenal sebagai seseorang yang baik, petarung yang tangguh, dan pemimpin yang hebat. Ia menjadi amat kesohor setelah memulai serangkaian pemberontakan terhadap Kaisar Suzaku pada tahun 935 Masehi. Selain itu, satu hal yang juga sangat terkenal tentang Masakado ialah perihal sisi mistisnya. Sepanjang perjalanannya sebagai samurai, banyak sekali pertempuran yang telah diikuti Masakado. Pertempuran terakhirnya terjadi pada tahun 940 Masehi, ketika ia kekurangan jumlah pasukan dan kisah hidupnya diakhiri dengan kekalahan. Ia ditangkap dan dipenggal, kemudian kepalanya dibawa pulang ke Kyoto dan dipajang di dekat tepi sungai. Konon, menurut cerita rakyat setempat, kepala Masakado yang ada di sungai itu seringkali membuka matanya dan terus menggertakkan giginya selama berbulan-bulan. Kepalanya juga tidak menunjukkan pembusukan. Setiap malam, ia pun dikisahkan gentayangan, menangis penuh amarah dan bertanya, di mana tubuhnya? Dikatakan bahwa seorang penyair lantas membacakan puisi dan membuat Masakado tertawa. Lalu Masakado pun pergi ke Kanto yang berjarak 280 mil dari Kyoto. Arwah Masakado terus melakukan perjalanannya ke seluruh penjuru Jepang, bahkan sampai mengganggu ketenangan banyak penduduk. Bahkan kuil tersebut dijadikan situs wisata agar orang-orang baik lokal maupun asing dapat selalu mengingat dan mengenal sosok Masakado. Selanjutnya adalah kisah warga kota lenyap dalam semalam. Sobat misteri, India merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Cina. Namun predikat itu tak tergambarkan oleh Kuldara, desa kuno di Rajasthan, India. Desa yang dipenuhi dengan ratusan rumah batu dan jalanan berdebu ini kosong melompong karena dikutuk. Pada abad ke-13, Kuldara menjadi tempat tinggal komunitas Brahmana Paliwal. Dulunya, Kuldara merupakan desa yang makmur dan dihuni lebih dari 1.500 penduduk. Hingga pada akhirnya, pada abad ke-19 seluruh penduduk lenyap dalam semalam.
Tak ada yang tahu pasti mengapa dan kemana mereka pergi. Hilangnya lebih dari 1.500 orang ini tanpa jejak masih menjadi misteri. Bahkan para sejarawan pun tidak dapat memprediksi kemana dan kenapa kondisi tersebut terjadi. Legenda menyebut Perdana Menteri Jaisalmer Salim Singh dulunya menindas penduduk desa dengan mewajibkan pembayaran upeti dalam jumlah yang besar. Suatu hari, ia jatuh cinta dengan seorang gadis yang merupakan putri kepala desa Kuldara. Karena ingin mempersunting sang putri, Salim mengancam penduduk lokal jika lamarannya ditolak. Takut dengan ancaman tersebut, seluruh warga desa memutuskan pergi, meninggalkan rumah mereka yang dilengkapi tungku di bagian belakang. Namun sebelum meninggalkan desa, para penduduk mengutuk desa tersebut bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup di sana. Kutukan tersebut berisi, bagi siapa saja yang bernyali menempati bekas rumah mereka akan mendapat malapetaka dan menghilang dalam sekejap. Namun, insiden misterius dan menyeramkan itu justru menjadi daya tarik wisata. Wisatawan hanya diizinkan masuk ke Desa Kuldara pada siang hari. Saat ini, Desa Kuldara tengah menjalani renovasi secara bertahap pada kuil yang berdiri di tengah reruntuhan. Pemerintah Rajasthan sedang dalam proses membawa kehidupan ke kota yang telah lama hilang ini dengan membangun kembali kota itu. Sobat Misteri, bagi kalian para pecinta program Ghost Hunting Kabar Misteri, sesaat lagi kalian bisa menyaksikan episode spesial New Normal, yang mana episode ini akan menampilkan para ghost investigator dari seluruh Nusantara. Masih dipandu J-Host Investigator Ki Pranalewu, para kontributor horor yang telah berkolaborasi pada malam ini akan melakukan eksplorasi misteri langsung dari lokasinya masing-masing. Apa saja fenomena penampakan dan suara misterius yang berhasil terekam kamera para kontributor horor di lokasi yang konon diselimuti kisah-kisah mistis. So, Sobat Misteri, jangan lewatkan kabar misteri sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat Misteri, tak terasa kita sudah harus berpisah. Tentunya Mirror Story akan kembali di Horror Weekend kalian pekan depan. Tentunya dengan kisah-kisah horor dan misterius lainnya. I'm your storyteller, Gusti Gina. Thanks for watching and stay haunted on Mystery and Horror. Mirror Story.